bujang sama gadis berzina, belum nikah zina, cambuk 100 kali, kalau nggak kuat bisa mati itu, dan dibuang ke hutan atau di penjara 2 tahun. Mana ada hukum itu di Indonesia? Hamil di luar nikah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alallahu ta'ala ad-daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Lianna hazihi ad-dara la tas'u ma yuridu ayyu'tiyahu min anwa'in na'im hissan wala ma'nan. Ammal awwalu fali'annaha dayqatul aqtari wa yu'tillahu li ahadil mu'minin fid daril akhirah fi mulkin wahidin minhum masirata 700 am kama warada fil khabar. Innama ja'alallahu ta'ala, semestinya menjadikan siapa Allah Ta'ala ad-darul akhirata kepada kampung akhirat ya, jadi akhirat itu perkampungan dan kita akan mendatanginya. Di perkampungan akhirat ini ada 2 perkampungan. Pertama, perkampungan yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan yang kita sebut al-jannah atau surga. Kedua, perkampungan yang penuh dengan penyesalan, penderitaan, kepedihan yang kita sebut an-naru atau neraka. Kita disuruh pilih. Milihnya kapan? Sekarang. La ikra'a fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita suruh pilih. Mau pilih perkampungan yang namanya surga, silahkan. Mau pilih perkampungan yang namanya neraka, silahkan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang sekarang diteruskan oleh para ulama menyampaikan kepada umat manusia bahwa di akhirat itu nanti ada 2 perkampungan. Yang satu penuh kebahagiaan yang namanya surga, yang satu penuh penderitaan yang namanya neraka. Kita disuruh pilih. Sampai kapan kita memilih? Sampai umur kita habis. Jadi selagi masih ada umur, berarti pilihan itu masih bisa kita pilih. Mau pilih surga, monggo. Mau pilih neraka, silahkan. Ya. Kita teruskan. Innama ja'alallahu ta'ala ad-darul akhirah mahallan, yang jadi tempat li jazai ibadil mu'minin, kepada pembalasan beberapa hamba Allah yang beriman ya. Li'anna ziddar, karena sesungguhnya ini perkampungan dunia atau alam dunia, la tasa'u, tidak muat apa alam dunia, ma kepada perkara yuridu yang menghendaki siapa Allah, ayutiyahum kepada hendak membalas siapa Allah, hum kepada mukmin. Jadi Allah buat akhirat
Karena dunia ini tidak muat untuk membalas imannya orang yang beriman. Jadi kalau pahala-pahala yang kita lakukan itu dibalas di dunia, dunia ini nggak muat. Maka Allah buat tempat yang namanya akhirat. Akhirat itu khusus tempat pembalasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walau kecil akan dilihatnya dan akan menerima balasannya besok di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebesar semut yang kecil, dia akan melihatnya dan akan menerima balasannya besok di akhirat. Kalau di dunia belum ada balasan apa-apa, ya, kita berbuat baik belum ada balasannya, kita berbuat jahat tidak ada balasannya di dunia. Orang selesai sholat tahajud misalnya, terus selesai tahajud dia langsung jadi orang yang banyak duit misalnya, enggak. Atau orang selesai maling, selesai nipu, selesai zina, terus mukanya langsung hitam, enggak. Kenapa? Dunia bukan tempat pembalasan, tapi dunia ini tempat berbuat. Maka berbuatlah, maka setiap perbuatan besok akan dibalas oleh Allah di akhirat. Kita teruskan. La tas'u ma yuridu ayu'tiyahum min anwa'in na'im hissan wala ma'nan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya yang beriman besok di akhirat. Yang mana kenikmatan-kenikmatan itu seandainya diberikan di dunia, maka dunia ini enggak cukup untuk membalas satu imannya orang yang beriman. Kata Nabi dalam hadisnya, ya, satu orang yang beriman, ya, besok di akhirat, fidaril akhirah fi mulkin wahidin minhum masyirata sab'ina mi'ati amin. Kata Nabi, satu orang imannya orang yang beriman, besok Allah akan beri dia sebuah kerajaan di akhirat yang luasnya kerajaan itu 7.000 tahun, 700 tahun perjalanan. Jadi kalau kita misal di akhirat diberi kerajaan, kita kelilingi kerajaan itu, ya, itu 700 tahun, ya, 700 tahun perjalanan belum terkelilingi. Itu satu kerajaan untuk orang yang beriman. Jadi lebih sebesar dunia ini. Jadi ibaratnya dunia ini, ya, dengan semua kekayaannya, dengan semua kemewahannya, dengan semua fasilitasnya, dunia ini dipakai untuk membalas imannya orang yang beriman satu orang saja belum cukup. Ini sudah semuanya, ya. Kemewahan dunia sekarang katanya kan hebat, begini begitu. Seluruh kemewahan dunia dan seisinya ini dipakai untuk membalas imannya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya belum cukup. Itu satu orang, pada yang beriman itu jutaan orang. Maka dunia ini gak muat dipakai untuk meletakkan balasan imannya orang yang beriman. Itu baru imannya, belum ibadahnya itu. Belum sholatnya, belum puasanya, belum zakatnya, belum mengajinya, belum sedekahnya, belum sabarnya, belum ikhlasnya, belum tawakalnya,
belum rendah hatinya, belum tawaduknya, belum riyanya, riyadhahnya, mujahadahnya, zikrullahnya, itu masih banyak ya. Jadi iman kita pada Allah dan Rasulnya hari ini kita pertahankan sampai mati, besok Allah akan beri sebuah kerajaan yang luasnya kalau dikelilingi 700 tahun perjalanan itu belum cukup waktunya. Itu kerajaan kita besok kalau sampai ke kampung akhirat. Lalu apa isi-isi kerajaan itu? Ibadah itu, sholat, puasa, itu nanti jadi istana, jadi segala macam fasilitas di dalam surga. Kita teruskan ya. Makanya jadi orang beriman sekarang tidak usah kecil hati ya. Diberi sakit sama Allah, kata Nabi, sakit sehari semalam itu menghapus dosa setahun, menambah ibadah setahun. Makanya kalau diberi sakit harusnya alhamdulillah, bukan mengeluh. Jangan pagi mengeluh, siang mengeluh, malam mengeluh, bangun tidur mengeluh, mau tidur mengeluh. Ini orang nggak ngerti fadilahnya sakit. Sakit panas dingin, kata Nabi, sehari semalam ya, itu fadilahnya pertama dihapus dosanya setahun. Makanya kalau sakit jangan langsung diobati, tahan dulu gak seminggu ya, jangan obat langsung, tahan dulu. Itu khafaratuz dzunub. Kita ini banyak dosa, mata jelalatan, mulut asal ngomong. Kadang kita nggak tahu ceritanya, nggak tahu merah kuningnya, nggak tahu asli gimana, omong aja, dosa itu. Maka Allah beri sakit sebagai kafaratuz dzunub. Sakit sehari semalam, kata Nabi, menghapus dosa setahun, menambah pahala ibadah setahun penuh, dan menaikkan derajat di sisi Allah. Makanya kalau sakit harus alhamdulillah. Kalau udah nggak kuat ya bawa ke dokter. Kita teruskan. Ammal awalu fali annaha daiqatul aqtari wa yu'tillah li ahadil mu'minin fid daril akhirah fi mulkin wahidin minhum masyarata sab'ami'ati amin kama warada fil khabar. Amal awalu, adapun yang awal, wa inna, maka sungguhnya mukmin, daiqatul aqtari ya, dunia ya, adalah sempit-sempitnya beberapa tempat. Dunia ini tempat yang sempit. Maka kabarnya, ceritanya, isunya, hoaknya, hoak ya. Kalau kita lihat di dunia maya, sekarang ini penduduk dunia ini udah hampir berapa miliar, 7 miliar atau 3 miliar gitu. Nah, menurut para ahli, dunia ini hanya pantas ditempati kira-kira 500 juta orang, setengah miliar. Nah, dunia ini sekarang udah 7 miliar atau 5 miliar itu katanya ya. Makanya ada virus ini untuk mengurangi jumlah manusia, katanya begitu hoaknya ya. Kenapa? Karena dunia ini tempat yang sempit. Coba rumah kita berapa besarnya, yang punya rumah loh, paling 10 kali 20 udah besar itu. Sempit. Apalagi yang ngontrak, anaknya di situ, bapaknya di situ, ibunya di situ, menantunya di situ, ngumpul tempat kecil. Sempit dunia ini. Jadi karena dunia ini sempit, tidak bisa dipakai untuk membalas kebaikannya orang yang beriman, termasuk sakit tadi ya. Sekarang kan musim sakit tuh, maka berbahagialah orang yang kena penyakit, kalian dia hubungkan dengan keimanan.
Kenapa? Sakit sehari menghapus dosa setahun. Karena ada yang satu kali dosa itu 40 tahun nilainya, yaitu zina. Berzina sekali saja itu 40 tahun dosanya. Kayaknya kalau pernah berzina misalnya, walaupun zinanya bukan zina langsung megang-megang, ngelirik-ngelirik, ya itu zina juga tuh. Sama dosanya, cuman tidak ada hadnya. Kalau zina sampai berhubungan badan ada hadnya. Bagi bujang gadis berzina dipukul, dicambuk 100 kali, dibuang ke hutan 2 tahun. Bujang sama gadis berzina, belum nikah, zina. Cambuk 100 kali, kalau nggak kuat bisa mati itu. Dan dibuang ke hutan atau dipenjara 2 tahun. Mana ada hukum itu di Indonesia? Hamil di luar nikah biasa. Kadang kita lihat, wah biarin, bukan anak gue aja, anak tetangga aja, biarin. Loh, tanggung jawab besok di akhirat itu. Anak tetangga yang zina, Anda yang akan digeret ke neraka besok. Kenapa? Karena nggak dibilangin. Nah, kalau udah punya istri, punya suami berzina, hukumannya bukan dicambuk, bukan dipenjara, dirajam, dikubur di perapatan sampai leher atau sampai dada, dilempar dengan batu yang nggak kecil, nggak besar, sedang, sampai mati. Itu hukuman orang berzina udah punya istri, udah punya suami, masih aja berzina. Nah itu hukumannya itu. Maka dosa zina itu sekali zina 40 tahun. Makanya kalau dulu pernah megang-megang, pernah nepuk-nepuk, apalagi pernah zina, sekarang diberi penyakit, harusnya alhamdulillah 40 hari, 40 tahun. Satu kali berzina. Kalau zinanya berulang-ulang, tinggal tulis, kalikan 40 tahun. Makan itu dosanya. Dan kata Nabi, orang berzina itu melaratnya 40 tahun, satu kali zina. Hidupnya kembang kempes 40 tahun. Tambah tua tambah susah, tambah tua tambah susah. Nggak ada alhamdulillahnya, hanya mengeluh aja kerjanya. Nah itu salah satu efek dari, maka Allah kirim penyakit. Untuk apa itu? Membersihkan orang-orang yang berdosa, ya. Kena COVID 15 hari, 15 tahun itu dapat fadilah 15 tahun ibadah, dihapus dosanya 15 tahun, diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan COVID ini ya ancaman, ya nikmat. Mati kena COVID, mati syahid. Kalau orangnya ahli sholat, ya enggak sholat ya mati syahid. Kalau orangnya ahli sholat, ahli ibadah, mati syahid, syahidul akhirah. Orang yang kena COVID, orang taat, fitaatillah, kena COVID misalnya, mati syahid itu, kena wabah. Apa fadilahnya mati syahid? Tidak ditanya oleh Allah di alam kubur, besok ditanya di padang mahsyar. Begitu masuk kata malaikat, naum matan arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Itu kalau mati kena COVID. Syaratnya ibadah. Nah, kalau sholat enggak, puasa enggak, mati kena COVID, mati syahid itu. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Jadi ngaji kita hanya satu aja kitab dulu ya, karena musim COVID ini ya. Nah, insyaallah nanti kalau udah stabil kita ngaji 2 kitab lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a
ووفقني عملا صالحا